Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lukman dari Universitas Pendidikan Indonesia dengan program studi Pendidikan Bahasa Jepang. Di sini saya ingin mempresentasikan artikel yang telah saya buat. Adapun topik yang akan dibahas dalam presentasi ini yaitu pertama abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, pembahasan, serta simpulan. Sebelum masuk ke dalam topik yang akan dibahas, saya ingin memperkenalkan judul artikel yang telah saya buat, yaitu pengembangan kualitas pendidikan dan pendidikan karakter di era Society 5.0. Sekarang masuk ke dalam topik yang akan dibahas pertama, yaitu abstrak. Abstrak di sini memaparkan gambaran singkat dari permasalahan yang diteliti, yang dimana hal tersebut meliputi alasan pemilihan topik, metode penelitian, dan bagian akhir abstrak disertakan ringkasan hasil dari penelitian yang telah dilakukan. Dalam abstrak artikel ini, saya mencantumkan beberapa kata kunci. Pertama, era Society 5.0, kualitas pendidikan, dan pendidikan karakter. Masuk ke topik yang kedua, yaitu pendahuluan. Dalam pendahuluan ini ada beberapa hal yang dibahas. Yang pertama, latar belakang permasalahan, informasi umum, definisi-definisi istilah, dan metode penelitian. Dalam latar belakang permasalahan, berisi mengenai mengapa kualitas pendidikan dan pendidikan karakter dibutuhkan di era Society 5.0. Kemudian, informasi umum. Informasi umum ini berisi mengenai era Society 5.0, pendidikan karakter, dan informasi umum lainnya yang berkaitan dengan topik yang dibahas dalam artikel ini. Selanjutnya, definisi-definisi istilah. Hal ini berisi mengenai definisi-definisi istilah seperti era Society 5.0, pendidikan, tenaga pendidik, pendidikan karakter, dan istilah lainnya yang berkaitan dengan topik ini. Yang terakhir ada metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini yaitu metode studi literatur yang didapatkan dari artikel-artikel, buku, dan media informasi lainnya yang relevan dengan topik yang dibahas dalam artikel ini. Selanjutnya masuk ke topik pembahasan yang ketiga, yaitu tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka merupakan kegiatan peninjauan kembali suatu pustaka yang berkaitan atau relevan dengan topik penelitian yang ada pada artikel ini. Adapun hal yang dibahas dalam tinjauan pustaka ini yaitu pertama, era Society 5.0, sumber daya manusia yang diperlukan dalam bidang pendidikan, dan pendidikan karakter. Masuk ke era Society 5.0. Secara histori, Society 5.0 sendiri merupakan sebuah konsep yang diusulkan oleh Kane Darren yang merupakan sebuah federasi bisnis Jepang. Dr. Masahide Okamoto pada tahun 2019 berpendapat bahwa Society 5.0 merupakan suatu representasi bentuk sejarah perkembangan masyarakat yang kelima. Selanjutnya, sumber daya manusia yang diperlukan dalam bidang pendidikan. Sumber daya manusia yang diperlukan dalam bidang pendidikan adalah sumber daya manusia yang berkualitas dalam berpikir dan berbuat. Maksudnya, sumber daya manusia yang dapat menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta mengembangkannya, sehingga sumber daya manusia tersebut memiliki kemampuan secara konseptual dan kemampuan teknis yang dibagikan bagi meningkatkan kualitas proses dan produk pendidikan. Yang terakhir, pendidikan karakter. Pendidikan karakter merupakan hal yang bersifat fundamental dalam rangka membentuk karakter atau pribadi peserta didik. Hal yang dapat dilakukan dalam menguatkan pendidikan karakter adalah dengan adanya pengintegrasian baik itu oleh guru, orang tua, dan juga pihak-pihak lainnya dalam rangka menyongsong era Society 5.0. Masuk ke topik yang keempat, yaitu pembahasan. Dalam pembahasan ini, ada beberapa hal yang akan dibahas. Pertama, kualitas pendidikan yang diperlukan, pengembangan sumber daya manusia, domain penting dalam pengembangan sumber daya manusia, dan pendidikan karakter. Kualitas pendidikan yang diperlukan di era Society 5.0 ini, yaitu kualitas pendidikan yang baik, agar dapat menghasilkan peserta didik yang memiliki karakter yang baik pula. Kualitas pendidikan yang baik dapat diwujudkan dengan adanya pengembangan terhadap sumber daya manusia itu sendiri. Sumber daya manusia yang dimaksud di sini adalah tenaga pendidik. Daerah ini, pendidik harus dapat beradaptasi dan berkompetensi
serta memiliki keterampilan dalam bidang digital dan berpikir kreatif. Selanjutnya, pengembangan sumber daya manusia. Untuk mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas, dibutuhkan suatu proses, sehingga dibutuhkan suatu program pendidikan dan pelatihan untuk mempersiapkan pengembangan kualitas sumber daya manusia yang sesuai dengan transformasi sosial. Dalam pengembangan sumber daya manusia terdapat beberapa tujuan. Di antaranya adalah untuk meningkatkan kompetensi secara konseptual dan teknikal, meningkatkan produktivitas kerja, meningkatkan efisiensi dan efektivitas, meningkatkan status dan karir kerja, meningkatkan pelayanan terhadap klien, meningkatkan moral etis, serta meningkatkan kesejahteraan. Selanjutnya, ada 5 domain penting dalam pengembangan sumber daya manusia, yaitu pertama, profesionalitas. Profesionalitas merupakan tingkatan kualitas atau kemampuan yang dimiliki oleh sumber daya manusia yang melaksanakan profesinya. Yang kedua, daya kompetitif. Sumber daya manusia yang memiliki daya kompetitif maksudnya adalah sumber daya manusia yang memiliki kemampuan untuk ikut serta dalam persaingan. Yang ketiga, kompetensi fungsional. Sumber daya manusia yang memiliki kompetensi fungsional adalah sumber daya manusia yang dapat mendayagunakan potensi diri yang disumbangkan dalam melaksanakan tugas atau profesinya. Yang keempat, ada keunggulan partisipatif. Sumber daya manusia unggul adalah sumber daya manusia berkualitas yang kemampuannya lebih dibandingkan dengan yang lain. Dan yang kelima, kerjasama. Kemampuan kerjasama menjadi kekuatan potensial bagi suatu organisasi atau institusi. Sumber daya manusia yang memiliki kemampuan ini harus mengimbangi dirinya dengan kemampuan untuk mengembangkan jaringan-jaringan kerjasama. Yang terakhir ada pendidikan karakter. Dengan kualitas pendidikan yang baik, harus diikuti dengan pendidikan karakter agar tidak tergerus nilai-nilai karakter kemanusiaan. Pada era yang terus-menerus mengalami dampak pada perubahan karakter ini, jika kekurangan pendidikan karakter dapat menimbulkan krisis moral yang berakibat pada perilaku negatif di masyarakat. Topik terakhir atau topik kelima yaitu simpulan. Simpulan merupakan pernyataan yang diambil secara ringkas dari keseluruhan hasil pembahasan. Adapun simpulan dalam artikel ini yaitu era Society 5.0 merupakan era yang masyarakatnya dituntut agar dapat menyelesaikan berbagai tantangan serta permasalahan sosial melalui pemanfaatan berbagai inovasi yang lahir pada era revolusi industri 4.0. Pendidikan menjadi hal yang dibutuhkan dalam era ini guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mencegah tergerusnya nilai-nilai karakter kemanusiaan. Akan tetapi, pendidikan saja tidak cukup, sehingga diperlukan pendidikan karakter yang membantu agar tidak terjadi kerusakan moral etis. Oleh karena itu, kualitas pendidikan penting dikembangkan agar dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas baik. Sumber daya manusia yang dimaksud dalam hal ini adalah tenaga pendidik sebagai salah satu komponen pendidikan. Diharapkan dengan meningkatnya kualitas pendidikan dapat menjadikan sumber daya manusia berkualitas yang bermoral etis. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai akhir. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik itu sengaja maupun tidak sengaja. Semoga video ini bermanfaat. Saya Muhammad Lukman, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.